20 April 2025, genap sudah pemerintahan Pak Prabowo Subianto masuk 6 bulan. Dan 6 bulan ini juga kita melihat semua serba tidak pasti. Pemerintahan ini berjalan tanpa arah. Pemerintahan Pak Prabowo Subianto bergerak seperti tanpa tujuan yang konkret dan jelas akan kemana bangsa kita dibawa. Seolah-olah pemerintahan ini sedang digambarkan bahwa sedang merombak pondasi-pondasi pemerintahan, merombak semua struktur pemerintahan, merombak cara pemerintahan, merombak sistem pemerintahan, menghancurkan semua pola-pola lama dan ingin membuat pola baru. Benarkah demikian? Atau ini hanya sebuah alibi untuk membenarkan bahwa pemerintah ini sesungguhnya tidak tahu harus melakukan apa? Kalau kita melihat janji Pak Prabowo Subianto yang tertuang dalam Astacita, hari ini kita menyaksikan hanya makan bergizi gratis yang berjalan, dan itu pun masih sekitar 2% dari total anak-anak Indonesia yang berjumlah 80 sampai 82 juta jiwa. Yang di cover makan bergizi gratis sekarang masih sangat kecil. Masih sangat kecil. Dan ini belum bisa layak disebut bahwa program makan bergizi gratis Pak Prabowo sudah berjalan. Karena kalau hanya 2-3% yang berjalan itu masih sangat minim dan hanya terkesan sekedar gimmick untuk menunjukkan bahwa makan bergizi gratis berjalan. Selain sudah berjalan, makan bergizi gratis ini juga syarat momok yang memang tidak kunjung diselesaikan, dan kesan makan bergizi gratis ini menjadi proyek bukan program. Karena apa? Proyek ini pasti targetnya mengambil keuntungan, makanya dilibatkanlah pengusaha. Dan Pak Prabowo apakah sudah memeriksa semua lingkarannya bagaimana pelaksanaan program makan bergizi gratis ini? Apakah ada sabetan-sabetan yang dilakukan oleh para lingkarannya yang berkuasa di sana mengambil keuntungan dari proyek makan bergizi gratis ini? Kalau program, harusnya uang ini harus nyampe 10.000 dari pusat, 10.000 juga di bawah. Maka metodologinya berkali-kali saya sampaikan harus dirubah. Libatkan komite sekolah, biar mereka yang bekerja ngapain pakai pengusaha, pakai vendor besar-besaran. Apa yang kalian harapkan dari vendor itu? Mau dapat fee? Benarkah yang disampaikan KPK? Ada potongan 2.000? Ini mengerikan. Jadi saya memperhatikan 6 bulan sudah Pak Prabowo masih mencari keseimbangan titik berpijaknya sebagai seorang presiden. Belum lagi cawe-cawenya Pak Jokowi terlihat tidak tuntas sampai hari ini dan terlalu berpengaruh di kabinet ini. Menteri-menteri Prabowo datang ke Jokowi, mengadu ke Solo, melapor ke Solo. Dan terkonyol yang terbaru itu sekelompok orang yang mau sespimen Polri malah datang ke Solo, katanya minta arahan petunjuk. Saya memperhatikan bahwa sekarang ini betul-betul bangsa Indonesia belum punya arah di 1 tahun ini. Pemberantasan korupsi katanya dilakukan, apa yang diberantas? Semuanya masih hanya terkesan gimmick dan cerita-cerita belaka. Pemberantasan korupsi hanya cerita. Kalau memang Pak Prabowo serius mau memberantas korupsi, mengapa tidak mengusulkan sampai sekarang undang-undang perampasan aset? Mengapa perampasan aset itu menjadi momok menakutkan? Bahkan Pak Prabowo berkata, apa tidak kasihan atau apakah adil kepada anak istri koruptor? Ini sinyal bahwa memang korupsi tidak akan pernah hilang dari negara kita. Kalaupun waktu berpidato Pak Prabowo dulu bilang saya anti koruptor, hukum mati koruptor, tapi faktanya sekarang mengusulkan undang-undang perampasan aset saja grogi. Jadi kemana kita? Arah ekonomi kita sampai sekarang juga tidak jelas. Di bawah ini banyak menjerit karena pemerintah tidak belanja. Yang punya uang itu pemerintah. Nah, kalau pemerintah juga sudah tidak punya uang untuk belanja, apa yang terjadi di lapangan? Coba lihat semua. Sampai sekarang, saya pengen tahu di semua daerah ada tidak satu saja proyek di daerah kalian berjalan sampai sekarang sudah 6 bulan pemerintahan ini berjalan. Sudah bulan April, sudah mau masuk Mei. Ada nggak satu saja proyek yang telah berjalan di daerah kalian? Baik proyek pemerintah pusat maupun Pemda. Semua masih gamang.
Sudah memasuki semester pertama pemerintahan ini, tapi tidak kunjung jelas apa yang mau dilakukan. Strategi pemerintah menyelamatkan negara kita, bagaimana dari semua hempasan badai ekonomi, badai politik internasional, kita gamang sama sekali dan seolah-olah bingung mau apa. Saya tidak ingin bangsa ini menjadi bangsa yang gagal. Saya ingin bangsa ini benar-benar mampu menjadi bangsa yang kuat. Kita punya segalanya, tetapi segalanya telah dirampok, dikorupsi oleh oknum-oknum. Kita memiliki segalanya, tetapi segalanya itu tidak menjadi milik semua orang Indonesia. Ini yang harus diselesaikan. Saya ingin melihat pemerintah ini segera punya langkah jelas. Bayangkan sampai sekarang menteri-menteri saja masih gamang mau melakukan apa. Masih berpikir mobil dinas, ini kan kacau kita. Jadi saya berharap sudah memasuki 6 bulan ini, langkah pertama yang harus dilakukan oleh Pak Prabowo adalah meresapel kabinetnya secara besar-besaran. Bongkar Pak, bongkar yang tidak bisa bekerja sudah suruh pulang aja. Ngapain jadi pejabat di situ digaji pajak rakyat tetapi tidak mampu berbuat apa-apa. Kalau Pak Prabowo tidak melakukan resapel besar-besaran, saya yakin 2025 ini kita akan mengalami nasib sangat buruk bangsa dan negara ini. Karena ekonomi, politik, hukum semuanya buram sekarang. Indonesia gelap bukan sekedar narasi. Memang benar-benar gelap saat ini. Kalaupun pejabat bilang apanya yang gelap, ya kalian pejabat terang benderang karena duit kalian banyak. Rakyat di bawah ini, apa yang dirasakan sekarang? Kesulitan Pak, kalian itu makanya turun ke lapangan. Jangan hanya duduk di sana saja mendengar laporan semua indah baik. Karena rekening kalian tebal isinya. Rekening rakyat, bayangkan lebaran aja pinjol naik sampai 26%. Itu karena rakyat susah Pak. Mikir Pak jadi pejabat. Sekali lagi saya berharap Pak Prabowo, ini saya agak keras bicara karena sudah 6 bulan. Evaluasi kabinet Bapak segera. Salam dari saya, Ferdinand Huta Hayan.